Festival ini bukan sekedar perayaan seni dan budaya. Festival ini adalah ruang untuk mendengarkan suara yang selama ini sering terabaikan. Suara rimba, suara leluhur, suara masyarakat adat. Suara sejarah yang masih hidup di tengah perubahan zaman. Tema rimba yang bersuara lahir dari keyakinan bahwa hutan bukanlah ruang yang sunyi. Di dalamnya hidup pengetahuan, nilai-nilai bahasa, lagu, tarian, dan cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika rimba kehilangan suaranya, sesungguhnya kita sedang kehilangan sebagai jati diri bangsa ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat serta menjadi inspirasi dalam upaya bersama merawat memori sejarah dan memajukan kebudayaan Indonesia. Suku anak dalam yang hidup di dalam hutan jambu sebagai penjaga batas dan pelindung alam. Keahlian mereka dalam meramu, meracik, dan berburu dalam hutan belantara. Dari tarian penyambutan tamu penting atau upacara masyarakat setempat, menjadikan tari elang sebagai pelestarian kebudayaan suku anak dalam. Kami para temenggung dan keluarga besar suku anak dalam berjanji sedia sekato bersama Yayasan Raden Hamzah Putra Pangeran Uyut memperjuangkan tanah, hutan, dan warisan leluhur kami menjadi wilayah hukum adat yang diakui negara. Nawaroh, teman-teman semua, saya mendapatkan sebuah undangan yang sangat luar biasa untuk saya karena ada beberapa pelajaran penting yang saya dapatkan di sini. Seperti misalnya saya tahu bagaimana ternyata pahlawan Jambi itu yang bernama Raden Hamzah itu juga ternyata berkolaborasi dengan suku anak dalam di masa peperangan melawan penjajahan Belanda. Ini menjadi semacam sebuah penguatan buat kita semua. Karena apa? Karena suku anak dalam posisinya saat ini sedang betul-betul terpinggirkan. Hutan adat, desa adat yang notabene adalah milik mereka dari leluhur mereka, itu kemudian semacam dirampas oleh banyak pihak yang kemudian akhirnya ketika itu digugat oleh mereka, kemudian mereka harus mengalah karena ketidakberdayaannya. Nah, ini semoga menjadi perhatian buat kita semua tentang betapa suku anak dalam mempunyai peran yang juga sangat luar biasa dalam ikut menegakkan Sangsaka Merah Putih. Tadi kan ada 5 temenggung itu sudah mengeluarkan semacam sebuah deklarasi bahwa mereka itu akan tetap bersama NKRI ini. Mereka hanya meminta apa yang menjadi betul-betul hak mereka itu dikembalikan kepada mereka. Dan saya pikir ini sangat fair gitu. Terlebih ketika mereka betul-betul berada di hutan, mereka akan menjaga hutan. Dan itu yang kita perlukan sekarang. Di mana-mana terjadi dalam tanda kutip ya bencana, itu sebetulnya bukan bencana. Itu memang sebuah hal yang terjadi akibat dari perbuatan kita sendiri. Hutan ditebang di mana-mana dengan atas nama pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang sebetulnya banyak salah kaprah di situ. Suku anak dalam pun kemudian diperhatikan dengan pendekatan-pendekatan mindsetnya pemerintah, diberikan rumah. Suku anak dalam nggak perlu rumah. Diberikan aneka macam kebutuhan yang tidak sesuai dengan lifestyle mereka. Jadi tidak ada visibility tadinya dulu, ditanyakan apa yang menjadi kebutuhan suku anak dalam, apa yang memang betul-betul mereka perlukan. Dan tadi saya udah bilang sama adik-adik panitia, mindsetnya yang harus dirubah dari kita semua yang selalu berpikiran bahwa suku anak dalam itu terbelakang, tidak. Karena kita menerjemahkan keterbelakangan itu adalah dengan bahwa suku anak dalam tidak kenal gadget, tidak kenal buku, tidak kenal sekolah, tidak ada rumah dan lain sebagainya. Bukan itu. Kita melihat bagaimana suku anak dalam sangat tahu banyak hal tentang tanaman, yang itu sangat bermanfaat buat obat-obatan, yang itu sangat bermanfaat untuk tanda-tanda alam lainnya, untuk juga dunia-dunia kesehatan lainnya, dan itu mereka sampaikan secara turun-temurun, dan ada beberapa penelitian itu sudah membuktikan bahwa itu memang benar apa yang menjadi pengetahuan suku anak dalam ini.
Jadi semoga dengan kegiatan ini saya tadi sampaikan sama teman-teman adik-adik panitia bisa disiarkan secara luas dan khususnya buat teman-teman pemegang kebijakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat di DPR, di eksekutif, mohon ini bisa diperhatikan sama seriusnya dengan ketika bapak-bapak, ibu-ibu memperbincangkan tentang infrastruktur. Bukan cuma itu, karena apa artinya infrastruktur Anda bangun, tapi Anda tidak memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan yang which is sekarang itu menjadi sangat luar biasa.